Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi. PC-nya sudah saya rakit di sini. Yang dimana seperti ini penampakannya ya. Yang dimana di bagian depan ada RGB-nya, di bagian belakang juga ada, di bagian tengahnya dia itu tidak ada RGB, non RGB lah. Dan di sini saya merakit PC dengan harga 8,5 juta lah kalau dibulatkan harganya di sini. Yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti yang baru dan juga Core i3 10105F yang dimana itu tray ya, tanpa box di sini, nggak ada boxnya lah. Intinya seperti itu. 8,5 juta kalau menurutku ya standar memang sekarang ini sih, dengan harga yang dimana Core i3 dan juga GTX 1050 Ti yang baru. Kalau yang second bisa 7 jutaan, kalau yang baru bisa 8 jutaan lah, tepat 1 juta kalau sama yang ini, yang second sama barunya lah, intinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk apa-apa di sini dan juga tesnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 10105F 4 core 8 thread dengan harga 1.250.000. Itu yang tray. Kalau yang tray dia itu tepat 100.000 sama yang box. Maka dari itu saya memilih yang tray aja karena saya menggunakan CPU card tambahan di sini. Yang dimana dengan harga 1.250.000 itu paling murah sekali sih. Daripada kalian mencari yang Ryzen, mending cari yang Core i3 10105F maupun ya 1100 sih. Ya bebas lah, tergantung kalian. Dan selanjutnya motherboard saya menggunakan, dan boxnya ketinggalan, aku ambil dulu. Ini dia MSI H510MA Pro. Ketinggalan sih tadi, aku kasih sini aja lah biar nggak full semua. Saya tuh membeli dengan harga 1.100.000 yang MSI H510M. Kenapa saya memilih MSI? Karena memang dia tuh bagus sih dari segi kualitas dan juga ada debug LED-nya. Jika kalian pemula lebih bagus menggunakan MSI sih karena ada debug LED-nya. Seri ASRock juga ada sih, tapi seri ASRock yang serinya tinggi lah, bukan serinya yang H. Setauku seperti itu sih. Tadi juga sangat rekomend sekali MSI H510M. Intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan RAM ini Tim Elite ya. Tim Elite yang barunya dengan harga 620.000. Ini udah ada di situ sih, berwarna yang kemas-emasan itu lah. Ada 2 kali 4 GB, 8 GB kit. Kalau yang ini 620.000. Tapi kecepatannya 2400 mAh sih. Ya, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan VGA ini GTX 1050 Ti yang dimana mereknya Zotac single fan dengan harga 3,8 juta kalau yang ini. Ini yang baru ya, kalau yang second mah 2,9 lah, terpaut 900 sampai 1 juta kalau yang ini. Jadinya saya membeli yang baru aja supaya aman untuk kedepannya. Ini bisa dibilang paling murah sih daripada harga VGA baru yang lainnya, karena 1050 itu sudah nggak ada yang baru setauku, cuma second semua sih. Yang paling baru cuma 1050 Ti aja sih, yang kalangan agak ke atas ya, atau medium lah, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini, SSD RX7 120GB untuk OS-nya aja dan juga menambah-nambah yang lainnya lah, dengan harga 220.000. Wajib pakai SSD kalau yang ini. Dan juga selanjutnya saya menggunakan harddisk Seagate Barracuda 500GB itu baru ya, dengan harga 300.000. Kenapa tidak pakai yang second? Kalau yang second kan tepat 130.000. Jadi saya memilih yang baru aja supaya lebih awet dan juga garansinya 1 tahun lah, yang terpercaya lah. Karena kebanyakan kasus tuh ya harddisknya paling langsung nurun sih kalau yang second. Ya random sih kalau menurutku. Kalau ingin membeli harddisk second, silahkan cek aja di video sebelumnya saya. Yang dimana saya sudah membuat tips untuk cara mengatasi harddisk second secara simple lah, buat kalian yang pemula atau awam lah dengan harddisk. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini GX4SD mereknya PC Cooler dengan harga 230.000 kalau yang ini. Warnanya hitam lah, dan di sini sudah ada penampakannya warnanya hitam, tidak ada RGB-nya. Kalau yang ini RGB silahkan cari yang GX4S, bukan yang serinya D. Kalau yang ini kan ada seri D-nya. Ini juga bagus, 4 pipa dan juga fan-nya 12 cm, performanya juga bagus banget. Reviewnya ada di video sebelumnya ini. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply Aerocool 500 watt. Emang ini sudah terbiasa sih kalau yang ini United Power 500 watt ya, kelihatan ya dari kabarnya. Yang dimana dengan harga 440.000 kalau yang ini. Sangat rekomend sih kalau buatku kalau yang ini 80 plus. Ya karena saya sudah memakainya puluhan kali lah kalau yang ini dengan harga murah sih. Selanjutnya saya menggunakan ini Cube Gaming Kaba Mesh yang warnanya hitam. Itu ada 2 tipe sih kalau nggak salah, hitam dan juga putih. Kalau yang hitam luarnya hitam, dalamnya putih. Kalau yang putih, luarnya putih, dalamnya hitam. Ya kebalik lah kalau nggak salah, seperti itu sih warnanya. Kalau yang putihnya ya. Kalau yang ini warnanya hitam, saya membelinya. Saya juga kaget sih. Ternyata di bagian belakangnya ini casingnya dan juga dalamnya berwarna putih. Hampir sama dengan Game Aero Mini lah warnanya lah. Dengan harga 450.000 sudah free 2 fan. Dan juga saya menambahkan 1 fan di bagian belakang PC cooler ini ya, FX 120/3. Cuma satu aja sih dengan harga 40.000 satuannya. Itu aja semuanya totalnya sekitar 8,5 juta. Ya 8450 sih kalau nggak salah harganya yang asli, tapi ya dibulatkan aja lah 8,5 juta. Apakah rekomend atau tidak? Kalau menurutku sih ya rekomend lah. Dan kita akan tes aja seperti biasa. Untuk game-gamenya juga ada Genshin Impact sih, banyak orang yang request itu. Ya itu aja, kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yo.
Dan lalu yang pertama dari segi pengujian booting Windows-nya, ini masih menggunakan SSD RX 7 dan kita tunggu aja seberapa cepat SSD-nya ini. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang sangat cepat kalau yang ini, yang dimana standarnya itu di 25 detik lah kalau yang SATA 3. Kalau yang ini mah lebih dari segi NVMe. Tapi kadang berbeda PC itu berbeda kecepatan ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang pas ini cepat sih. Selanjutnya di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya, yang dimana yang SSD-nya dulu dia tuh 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect. Dari segi suhunya dia tuh 30 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Lalu dari segi harddisknya itu 100% semua, dari segi performa dan juga kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect, dan juga suhunya 33 derajat. Ini juga dingin ya, yang dimana saya menggunakan harddisk Gigabyte Barracuda yang baru, bukan yang second. Selanjutnya di Crystal Dismark, yang dimana saya menggunakan SSD RX 7 dan kita tunggu aja seberapa cepat dia, dan dia mendapatkan 464 untuk membacanya dan juga menulisnya 422. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia tuh up to-nya 550 per 470. Kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia itu terpaut 80-an lah. Dan juga dari segi menulisnya, dia itu terpaut 40-an. Kalau menurutku ini itu kurang lebih sama lah, bisa dibilang seperti itu. Karena emang standarnya sih ya 450 untuk membacanya dan juga menulisnya 400 ke atas. Yang dimana itu standarnya untuk SSD yang pada umumnya lah. Selanjutnya di HP monitor kita tes untuk suhunya, yang dimana saya menggunakan PC Cooler GX4SD untuk mendinginkan Core i3 10105F. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 32 derajat. Dan juga maksimalnya mendapatkan 62 derajat, terbilang dingin kalau yang ini dari segi minimal maupun maksimalnya. Minimalnya saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut di tes CPU-nya. Di bawah 65 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Selanjutnya di Cinebench R15 untuk OpenGL-nya itu mendapatkan 112 FPS, yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti, dan juga CPU-nya mendapatkan 915 GB. Ya pada umumnya lah Core i3 Gen 10 lah, sekitar 900-an. Selanjutnya untuk gamingnya, yang pertama GTA 5 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 112 fps. Bisa dibilang nyaman kalau yang ini masih di atas 100 fps settingan high. Dan juga selanjutnya di game Genshin Impact 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 60 fps. Emang ini dimentokkan ke 60 fps, tidak bisa dilebihkan. Rata kanan dia itu lancar semua untuk game Genshin Impact. Selanjutnya di CSGO 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 200 lebih fps. Bisa dibilang untuk bermain game CSGO dia tuh aman banget, apalagi buat live streaming masih bisa, karena ini FPS-nya lebih dari 200, apalagi settingan rata kanan. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 77 fps. Ini juga masih sangat nyaman juga untuk bermain gamenya di settingan high, masih di atas 75 fps kalau yang ini. Selanjutnya di Dota 2 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 108 fps. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini masih di atas 100 untuk rata kanannya. Selanjutnya di Valorant 1080p dan juga settingan high atau rata kanan, dia itu rata-ratanya mendapatkan 178 fps. Di atas 100 kalau yang ini. Yang terakhir dari segi game Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high, dia itu rata-ratanya mendapatkan 75 fps di rata kanan kalau yang ini. Masih sangat nyaman juga kalau yang ini masih di atas 60 fps untuk merasakan sensasi yang lebih enak lah dari segi gerakannya. Selanjutnya yang terakhir dari segi wattnya, untuk minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia mendapatkan 30 watt. Terbilang irit sih kalau yang ini ya 30 watt. Dan juga maksimalnya mendapatkan 126 watt. Ini saya tes di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high rata kanan lah. Dia menyentuh maksimalnya di 126 watt. Meskipun di rata-ratanya tersebut di 111-an lah. Kalau di 120-an itu cuma beberapa detik aja, tetapi rata-rata di 110-an lah. Intinya seperti itu, dan kesimpulannya dengan harga 8,5 juta ini sangat rekomend sih, yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti yang baru dan juga Core i3 10105F yang mungkin masih bisa di-upgrade juga untuk kedepannya. Seperti contoh diganti prosesornya ke i5 maupun RAM-nya dan juga yang lainnya lah. Kalau menurutku ini paling rekomend untuk saat ini, yang dimana part-partnya baru semua. Dan juga untuk bermain gaming maupun streaming masih bisa. Kalau streaming ya game-game ringan lah, seperti contoh yang tadi saya sebutkan beberapa. Dan semua listnya ada di sini, ada beberapa partnya semua yang baru dan juga second, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk partnya seperti ini. Kalau menurutku dari segi harganya ini dia tuh rata-rata pada turun semua ya. Jadi masih bisa di bawah 8,5 jutaan lah kalau yang ini. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.